Myanmar ini skuadnya kayak berkelanjutan loh, dari SEA Games lalu Piala AFF level usia itu sekarang mulai banyak yang masuk ke level senior. Kalau Indonesia lolosnya sebagai juara grup, berarti lawannya Malaysia. Hoki Caraka makan gula-gula. Cakep. Balik lagi di Bareng Bola. Yeay. Halo Bola Neters dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gue Serafin Unuspasi dan rekan saya Asad Arifin. Kita balik lagi di Bareng Bola, karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu apa Mas Asad? Brunei Darussalam. Kok Brunei Darussalam? Iya, karena dari 11 negara ASEAN yang tidak ikut di putaran final Piala AFF 2025 ini hanya Brunei Darussalam. Mereka kalah lawan Timor Leste di babak playoff. Oh, di babak playoff ya. Berarti 10 tim ya yang akan berlaga 10 ini. 10 tim. Nah, itu tadi Bola Neters udah ada spoiler dikit nih apa yang mau kita bahas di hari ini. Ya, betul banget. Hari ini kita mau bahas Piala AFF 2024 yang akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Nah, Piala AFF nih Mas Asad, ini salah satu agenda yang ditunggu-tunggu ya ini oleh para pecinta sepak bola di ASEAN, terutama pendukung timnas Indonesia. Nah, kita langsung aja nih ya kayaknya. Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini akan tergabung di grup B ya. Grup B. Mungkin Mas Asad bisa ini deh, kenalin nih grup. Kita preview dulu. Iya, kita preview. Nah, ada siapa aja sih, terus siapa aja lawan-lawannya. Grup B yang pertama jelas ada Timnas Indonesia ya. Ya. Sama apa? Mau dibilang mantan musuh bebuyutan tapi kok nggak enak. Wah. Timnas Vietnam. Timnas Vietnam. Yang beberapa tahun terakhir ini jadi musuh bebuyutannya. Betul. Level ASEAN gitu. Lalu ada Filipina. Ada Filipina, betul. Ada Myanmar sama Laos. Laos. Lagi Laos ya. 5 ya. Ada 5, grup A 5, grup B 5. 5. Berarti nanti dari fase grup ini cuma diambil 2 ya, berarti ya. Dua tim paling atas nanti lolos ke semifinal. Jadi juara grup A lawan runner up grup B. Juara grup B lawan runner up grup A. Nah, silang-silang gitu ya. Nah, semifinalnya home away. Sama seperti Piala AFF yang edisi sebelumnya. Nah, ini tadi udah kelihatan ya, udah ada 5 tim. Ada 5 tim. Nah, ini peta kekuatannya gimana sih Mas Asad? Peta kekuatannya. Iya. Kalau kita bikin prediksi di atas kertas ya. Iya. Yang pertama itu kita harus singkirkan dulu frase bahwa Indonesia ini menurunkan tim U22. Oke, oh iya. Jadi ini adalah Piala AFF senior. Betul. Ya walaupun yang bahasanya mungkin yang dipakai tim U22 tapi tetap kita itu dihitung sebagai senior. Ya. Timnas Indonesia gitu. Kita pakainya tetap Timnas Indonesia. Walaupun beberapa pihak menyebut ini adalah Timnas U22 yang dicampur 1 atau 2 pemain senior. Pakainya tetap Timnas Indonesia. Ya. Di atas kertas Timnas Indonesia tetap akan jadi unggulan. Bersama Vietnam. Kita bahas Timnas Indonesia belakangan dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai dari Vietnam dulu. Vietnam boleh. Vietnam akan tetap jadi unggulan di grup B ini. Kenapa? Karena persiapan mereka mateng ya, paling mateng. Maksudnya mateng nih gimana nih? Pertama, liga diliburkan. Liga kompetisi domestiknya diliburkan. Khusus untuk Piala AFF ini ya? Khusus untuk Piala AFF. Oke. Berhenti di pekan ke-9 atau pekan ke-10 gitu. Berhenti lalu jadi kan pelatihnya Kim Sang-sik ini bisa optimal dalam memanggil pemainnya. Pemain terbaiknya bisa dipanggil. Mereka kemudian TC di Korea Selatan selama 2 pekan dan melakukan 3 laga uji coba. Tiga-tiganya menang. Oke. Jadi memang persiapannya sangat matang. Terus di tengah setelah TC di Korea Selatan uji coba, mereka kembali ke Vietnam. Latihan di Vetri, Stadion Vetri, mereka manggil lagi 3 pemain tambahan dari klub yang sebelumnya main di AFC Champions League 2 yang sama. Kayak Persib ya. Ya, salah satunya adalah Rafaelsen. Ini baru dinaturalisasi. Brasil ya kalau nggak salah. Brasil. Ya? Pemain Brasil. Musim lalu dia cetak 31 gol dari 24 pertandingan di Liga Vietnam. Wow. 31 gol. Wow, ngeri juga ya. Jadi lumayan lah. Nah, untungnya bagi Indonesia kalau kemarin saya baca di situs resminya PFF, PSSI-nya Vietnam, si Rafaelsen ini baru bisa main tanggal 20 Desember. Sementara lawan Indonesia itu kan tanggal 15 Desember. Betul. Jadi dia masih absen lah lawan Indonesia. Kecuali ada update terbaru ya. Informasi sejauh ini di situ.
Itu yang Vietnam. Vietnam. Masih jadi unggulan. Oke. Lalu kita pindah ke Myanmar kali ya. Myanmar boleh. Lawan pertama Indonesia, betul. Indonesia akan main away tanggal 9 Desember nanti. 9 Desember. Myanmar ini ya bisa jadi kuda hitam lah. Ya, kita nggak bisa meremehkan kekuatan Myanmar juga karena ada 7 pemain mereka. Ini skuad sementara ya. Oh ya, belum final berarti Pak? Belum. Ya. Ada 7 pemain mereka yang bermain di luar negeri. Luar negeri ini masih di ASEAN atau? Masih di level ASEAN. Masih di ASEAN. Tapi, pengalaman bermain di luar negeri ini kan bisa meningkatkan kepercayaan diri sama mentalitasnya ya. Salah satunya adalah Win Naing Tum. Ya, dia main di klub Thailand, tapi musim lalu dia main di Borneo FC. Oh iya betul. Makanya namanya gak asing namanya. Musim lalu kan ada 2 pemain Myanmar yang main di Liga 1. Satu di Persikabo, satu di Borneo. Di Persikabo ini nggak dipanggil, tapi yang di Borneo ini yang dipanggil. Masuk skuad. Si Win Naing Tum ini memang di Borneo FC bukan pilihan utama memang, tapi ketika dimainkan performanya ini cukup bagus dan ya bisa dibilang super sub. Walaupun ya nggak super banget gitu, tapi dia bisa diandalkan gitu. Ya. Lalu ada pemain yang sangat berpengalaman ya, Maung Lin, si penyerangnya. Nah itu bisa patut diwaspadai juga. Dan yang menarik adalah Myanmar ini skuadnya kayak berkelanjutan loh, dari SEA Games, lalu Piala AFF level usia itu sekarang mulai banyak yang masuk ke level senior. Oh berarti mulai banyak yang dipromosikan berarti ya? Jadi ada kayak mau memasuki era usia emas gitu loh. Jarang yang pemain yang di atas 30 tahun. Berarti relatif muda ya skuadnya nanti? Relatif muda, itu dari Myanmar. Lalu kita ke Filipina boleh. Filipina ini lawan terakhirnya Indonesia ya? Iya, lawan terakhir. Filipina sejauh ini belum mengumumkan skuad mereka. Cuman Filipina ini kan masuk era baru ya, dengan pelatih baru yang dari Spanyol. Itu dia pernah jadi asistennya di Borussia Dortmund, lalu di Barcelona B juga. Sudah memainkan 3 pertandingan bersama pelatih barunya. Lawan Tajikistan menang, lalu lawan Hong Kong kalah, lawan Thailand kalah. Uji yang coba. Menarik, Mas Abud. Ya. Banyak pemain Vietnam yang main di Liga 1. Oh ya, itu kipernya Persib. Si Kevin Ray Mendoza. Madura United. Oh ini menantunya Eloko. Menantunya Eloko. Jadi ya tolong ya Madura United ya. Jangan ini dipanggil, kan bukan agenda FIFA kan? Iya. Bisa dilepas ya. Iya, Persib juga tuh, Persib nanti kalau misalnya Kevin mau dipanggil bilang gak bisa di Liga 1 penting. Bukan agenda FIFA. Bercanda ya bola neters ya. Terus tadi udah Filipina Filipina secara tradisional ini kan mengandalkan banyak pemain mereka kan dua keluarga negara. Iya, betul. Jadi banyak pemain keturunan, dan kalau memang ketemu formula yang tepat cukup kompetitif untuk level Asia. Lalu Laos ini sedang regenerasi. Ada 2 pemain mereka yang dipanggil itu yang sekarang main satu di Thailand, satu di Kamboja. Di atas kertas mereka ini lawan yang paling mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia. Di atas kertas. Ya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan skuad muda Laos ini. Apakah mereka kemudian akan tampil lepas dan membuat kejutan? Semua bisa terjadi. Di atas kertas ini Laos ini lawan yang paling mungkin untuk dikalahkan. Dari 5 tim ya di grup B ini. Kan diambil 2 nih. Kalau di atas kertas siapa sih Mas Asad kira-kira lah yang ke semifinal nanti? Harusnya Indonesia ya, harusnya lolos, entah itu sebagai juara grup runner up atau juara grup. Indonesia harus lolos. Satu lagi sepertinya akan jadi milik Vietnam karena persiapan paling serius, menurunkan tim terbaik mereka. Lalu pelatihnya kan ini sudah agak lama ya, Kim Sang-sik ini ya. Iya, dia gantikan Kim Pagon. Kim Pagon sih? Kim Pagon. Kan Philippe Troussier. Oh, iya Troussier. Yang dipecat setelah lawan Indonesia itu. Terus Philippe Troussier lalu Kim Sang-sik. Nah, masa adaptasinya Kim Sang-sik ini harusnya sudah selesai. Dan dia punya waktu persiapan yang matang. Dan ini pertaruhan juga untuk karir dia. Kalau gagal bisa dipecat juga. Mungkin juga karena waktunya udah cukup lah dia untuk beradaptasi. Jadi Vietnam sama Indonesia diprediksi
setidaknya oleh saya ya Nah, bisa lolos ke semifinal dari grup B. oke. Nah, tadi kan kita udah bahas 4 tim lawan ya. Kita belum nyenggol timnas Indonesia nih. Gimana Mas Asad persiapan timnas Indonesia buat Piala AFF selain tadi yang embel-embel U22? U22 ya. Ini gimana persiapannya ini? Kalau dibilang ideal atau enggak ideal, ya setiap negara kan punya Kebijakannya. kebijakan masing-masing ya, punya kondisi masing-masing. Seperti Filipina yang sampai sekarang belum mengumumkan squad. Indonesia ada 33 pemain yang dipanggil di daftar awal Di TC ya, untuk ikut lalu TC. ada 4 ya 4 yang cedera ya. dicoret lah. Nah, dicoret. Salah satunya Alvan Suhaib dari Persebaya, lalu ada Arsa Ramadhani dari Madura United, Zaki Ashraf, itu ya, satu lagi siapa ya? Aduh lupa. Ya udah, pokoknya ada 4, ada 4 yang dicoret, lalu Ivar sama Justin masih diusahakan menunggu update. Sementara Rafael Strike tanggal 17 ya. Iya, informasi dari PSSI bilangnya tanggal 17 bisa bergabung, berarti dia absen lawan Vietnam. Berarti pertandingan terakhir nanti ya, berarti melawan Filipina nanti. Dia kemungkinan bisa. Ya. Cuma kemarin dari Pak Sumarji sendiri bilang masih diusahakan biar lebih cepat. Ya. At least Vietnam udah bisa main. Dengan komposisi yang ada sekarang, sebenarnya ada banyak pemain yang sudah berpengalaman bermain di level senior. Kayak Arhan itu, kan udah lebih dari 40. Iya betul, Arhan, Asnawi. Lalu Hoki Caraka. Hoki meskipun masih muda ya, tapi capsnya juga udah lumayan banyak dia. Ada Ananda Raihan yang juara SEA Games. Lalu ada Donitri Pamungkas yang di level kelompok usia. Iya, main terus ya. Yang menurut saya perlu jadi perhatian ini di posisi penjaga gawang. Ada siapa aja sih penjaga gawangnya? Si Cahya Supriyadi. Lalu Dava Fasya. Erlangga Setio. Satu lagi Ikram Al-Ghifari. Ini si siapa? Cahya sama Ikram ini kan udah lumayan sering di kelompok umur ya. Si Dava ini cadangan di Borneo FC, kiper ketiga setelah Nadeo sama Angga. Tapi dia pernah sama Sinteyong di U20. Oh pernah ya. Angga Setio sama Cahya Supriyadi ini main di Liga 2. Bukan berarti kita meremehkan kualitas mereka ya, tapi main ya, berdua ini main ya. Main reguler. Performanya sangat bagus, tapi apa namanya ya? Pengalaman bermain di level senior pada kasta tertinggi itu masih minim. Secara mental beda ya. Akan membuat mereka lebih kuat ya. Itu lalu satu lagi Ikram Al-Ghifari. Ini kiper potensial banget, posturnya bagus, jebolan U17 itu kemarin yang Bima Sakti tapi di Semen Padang menit bermainnya juga kurang. Wah, dia sekali main kalau nggak salah. Dilematis juga ya berarti ini kiper ini. Secara potensi ini kiper ini ada semua. Secara potensi muda. Masalahnya adalah menit bermain di level senior dan di top level gitu. Ya, apalagi ini Piala AFF ya, ini yang istilahnya tadi seperti Mas Asad tadi bilang kayak Vietnam yang persiapannya benar-benar mateng. Nah, ini menghadapi timnas Indonesia yang darah muda. Di lini-lini lainnya sih harusnya aman. Relatif aman ya. Relatif aman untuk bersaing. Kayak di back kan punya Kadek Arel, Asnawi juga. Di tengah ada Ananda Raihan, Marcelino. Ada Marcelino juga ya. Udah datang juga. Ada Ronaldo Kuate. Lalu ada Hoki. Cukup lah kalau di lini-lini. Yang PR-nya ini adalah penjaga gawang. Gimana penjaga gawang ini bisa dimatangkan selama periode persiapan dan menemukan yang cocok ini siapa? Iya. Nah, bicara tadi ada satu nama nih yang agak menarik nih yang udah lama nih gak kedengaran namanya, Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate kan dulu kan digadang-gadang kan, wah ini the next superstar, terus tiba-tiba dia ada 1 tahun ya lebih ya, 1 tahun lebih kayaknya menghilang, nggak pernah nggak dipanggil timnas. Dia gimana Mas ini sekarang kondisinya? Ronaldo Kuate kan bersinarnya dulu awalnya di waktu masih main di Liga 1. Kan di ini Madura United juga betul. Madura United nih penyumbang setelah dari Madura United dia kan ke Turki. Betul. Saya nggak tahu ya ini pertimbangannya apa ya. Tapi waktu itu dia memang masih muda banget dan di awal-awal musim itu dia masih sempet ya kayak masuk tim kemudian atau masuk tim mudanya. Tapi kemudian dia cedera bersama timnas U23 kalau yang pelatihnya Indra Safri. Dia cedera sama timnas.
Setelah itu kan absen panjang. Iya, absennya lama banget, lumayan lama. Performanya menurun, dia sulit bersaing di Klubnya di Turki. Lalu dia pindah ke Thailand. Nah, ini mulai mendapat kesempatan bermain. Oh, dia di ya, pindahnya sih awal-awal musim ini. Maksudnya dia reguler ya mainnya di klub? Kalau main reguler belum. Belum ya, tapi kan ada kesempatan. Ada kesempatan bermain itu dia dapat, dan ya kita berharap Piala AFF ini bisa jadi titik baliknya. Apalagi kemarin waktu uji coba lawan Bali United, si Ronaldo Kuateh ini mencetak gol. Berarti udah ada pertanda bagus nih. Ada progres yang bagus. Nah, kita bahas karena tadi kita udah bahas grup B secara overall. Nah, kan yang menariknya di grup B ini kan ada laga tandang dan laga kandang. Jadi timnas Indonesia pertandingan pertama melawan Myanmar itu tandang dulu. Terus laga kedua lawan Laos home, terus lawan Vietnam tandang, dan terakhir lawan Filipina kandang. Nah, ini yang salah satu yang menarik adalah timnas Indonesia memutuskan PSSI memutuskan untuk tidak berkandang di SUGBK. Dan memilih untuk di Stadion Manahan Solo. Nah, ini kalau Mas Asad lihat perpindahan kandang ini, apakah dalam tanda petik ada ngaruhnya nggak sih nanti buat permainan timnas Indonesia? Harusnya tidak terlalu berpengaruh ya. Dalam artian ya mau main di mana saja kan, mereka ini pemain profesional dan harusnya bisa lah. Dan pemain-pemain Liga 1 pasti udah terbiasa main di di Manahan. Ya. Cuman masalahnya mungkin hype-nya akan berbeda ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia kemarin. GBK 2 pertandingan terakhir itu sold out. Nah, kita lawannya tapi Jepang sama ini juga sih. Berharap atmosfer yang sama itu terjadi di Solo ya, karena tipikal supporter penonton sepak bola di Solo ini, kalau kita lihat historisnya ya, mereka ya siapapun yang main itu akan didukung gitu. Makanya dulu banyak klub yang di Solo kayak mulai dari Perseto, yang Persis Solo, itu selalu ada yang nonton. Nah, kita berharap Indonesia dulu juga pernah kandang di Stadion Manahan di level senior, waktu itu lawan Malaysia setelah Indonesia di ban waktu Stefano masih itu bagus-bagusnya, itu sempat main di Manahan juga penuh, dan kita harap dukungannya dari publik di Solo dan sekitarnya untuk memberikan dukungan. Ya walaupun lawannya ini nggak sewah Jepang atau Australia, tapi kita berharap ada dukungan itu supaya ini kan namanya membawa nama Indonesia. Iya, betul. Pemainnya juga butuh dukungan juga. Apalagi ini kan trofi ya taruhannya ya. Trofi Dan Indonesia kebetulan nih Bola Neters jago di Piala AFF ini spesialis runner up. Belum pernah juara sama sekali semenjak pertama kali tahun 92 pokoknya dari edisi pertama Piala AFF sampai sekarang nih Indonesia belum pernah juara, tapi runner up-nya banyak. 5 kali betul. Nah, ini tadi kita udah bahas sekilas tentang persiapan timnas Indonesia. Iya, ada apa nih? Di skuad sementara ini ada 2 pemain asal Papua. Ada Mikel Tata sama Armando Europa. Jadi ini akan melanjutkan tradisi bahwa suksesi ya pemain dari tahun ke tahun itu kan selalu ada pemain Papua di skuad timnas Indonesia. Dulu era Boas, Ortisan, terus Boas, Titus Bonai, terus si Okto, terus si Ricky Kambuaya, betul. Nah, sekarang ada penerusnya. Ada Mikel Tata, bek kiri dari Persebaya, betul. Armando Europa yang sekarang main di PSBS. Dua-duanya lahir di Serui. Wah, kebetulan. Kita berharap 2 pemain Papua ini bisa jadi pembeda ya. Kalau tidak salah kan Mikel Tata ini kan starter ya di Persebaya ya. Starter kan. Sementara si siapa? Si Armando Europa ini kayak mengisi slot U22-nya gitu loh. Jadi kadang di babak kedua dia baru main. Secara bermainnya lumayan kan. Jadi istilahnya nggak kosongan lah ya. Nggak kosongan ya nanti untuk menghadapi. Makanya dipanggil oleh Sintayong juga. Karena kalau soal bakat kan pemain Papua ini kan. Ya, kita tidak perlu meragukan lah. Itu ada generasi Papua yang membela tim. Lokal heroes ya. Betul. Nah, itu tadi udah di grup B. Mungkin kita bahas grup A dikit aja, tipis aja. Grup A dikit ya. Grup A
siapa aja dan kira-kira siapa sih yang mungkin kalau misalnya nih amin-amin nih semoga nanti timnas Indonesia lolos ke semifinal, nanti kira-kira siapa lawan potensialnya? Grup A itu berarti ada Thailand, Malaysia, Singapura, Timur Leste, satu lagi berarti Kamboja. Timur Leste susah ya untuk bersaingnya. Kamboja bisa jadi kuda hitam karena dia punya 3 pemain naturalisasi baru dan setelah era Keisuke Honda cukup menjanjikan walaupun sekarang nggak Honda lagi. Tapi tetap pelatih dari Jepang, jadi mungkin ada keberlanjutan. Dia bisa menjadi kuda hitam. Kalau Singapura ini agak susah ya, prestasinya agak tidak stabil. Belakangan ini tidak stabil. Gitu. Yang pasti yang peluangnya paling besar lolos tetap Malaysia sama Thailand. Malaysia memang nggak turun dengan skuad utamanya ya, beberapa pemain Johor dan Taksim kan nggak dipanggil. Iya, karena ACL kan ikut Asian Champions League. Tapi kalau Thailand mereka tampil dengan tim terbaik, termasuk Boarding Pala, kapten di Port FC itu, yang kemarin ngacak-ngacak si Bandung. Iya. Itu dia akan dipanggil juga masuk dalam skuadnya Thailand. Jadi ya kalau Indonesia lolos ke semifinal ya lawannya antara Thailand sama Malaysia. Kalau Mas Asad sendiri, kalau misalnya nih timnas Indonesia lolos semifinal, pengen ketemu siapa Mas? Kalau antara Thailand sama Malaysia nih? Kalau Indonesia lolosnya sebagai juara grup berarti lawannya Malaysia. Karena Malaysia mungkin runner up ya. Kemungkinannya lebih runner up. Kalau Indonesia jadi runner up grup B, berarti lawannya Thailand. Susah juga ya. Susah juga. Kalau Malaysia mungkin masih bisa. Thailand agak susah karena mereka tampil dengan kekuatan terbaiknya. Mungkin ada sekilas info dikit. Malaysia ini mungkin Mas Asad tahu ya, kemarin si FAM-nya, si PSSI-nya Malaysia ini dalam tanda petik nih pengen mengikuti jejak Indonesia. Jadi buat informasi buat Bola Neters, nanti sekitar bulan Desember, nanti sekitar tanggal 12 kalau tidak salah, FAM itu mau meluncurkan sebuah program yang dalam tanda petik mirip kayak Indonesia, berburu pemain diaspora mereka. Jadi mereka kan di skuadnya mereka sekarang kan udah ada beberapa pemain keturunan. Nah, di FAM sendiri mereka dalam tanda petik nih terinspirasi dari kesuksesannya PSSI mencari pemain diaspora, dan mereka mau, karena memang juga pemain diaspora istilahnya keturunan diaspora Malaysia itu juga banyak ya di Eropa, banyak di Eropa. Nah, mereka akan mau mencoba mengikuti kesuksesan. Dan ini menurut Mas Asad gimana? Apakah ini nanti akan jadi dalam tanda petik apa ya? Rival ancaman lah untuk Indonesia. Gini ya. Daftarnya kan udah muncul tuh namanya, kaptennya Burnley. Iya, deket. Dan namanya juga bukan nama-nama kaleng-kaleng nih. Kalau sama dibandingkan sama pemain Indonesia ya nggak kalah lah. Iya. Kalau memang ada. Kalau mau, Cuman yang jadi menarik itu adalah semakin kompetitif level ASEAN. Saya semakin bagus. Iya. Karena setiap negara kan akan semakin berpacu. Betul. Nah, kalau bisa maju bersama-sama, kenapa Indonesia mau maju sendirian gitu? Wah. Kalau kita terbiasa menghadapi lawan yang kompetitif di level ASEAN, kan bersaingnya ke level Asia juga semakin lebih siap, betul. Itu. Jadi ayolah tim negara-negara ASEAN berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya. Siapa tahu kan Piala Dunia 2030, 34 atau 34 atau 30 mau nyalon tuan rumah Piala Dunia bersama. Wah, kan bisa kan? Bisa. Udah lebih kompetitif. Nggak malu-maluin lah ya nanti kalau main di level Piala Dunia. Tuan rumah bersama kayak Amerika, Meksiko, Kanada, bertiga negara. Kenapa tidak? Apalagi kan sekarang kan slotnya kan tambah banyak nih Piala Dunia. Betul. Ada 48 tim ya kalau tidak salah ya. Jadi sangat terbuka lah untuk kesempatan. Semakin kompetitif negara ASEAN, semakin bagus. Oke, Bola Neters, itu tadi pembahasan Bareng Bola kita edisi minggu ini. Kalian jangan lupa dukung perjuangan timnas Indonesia di pertandingan pertama tanggal 9 ya Mas? Tanggal 9 melawan Myanmar, dan pertandingan sampai nanti pertandingan terakhir lawan Filipina tanggal 21. Jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia dan cari kabar-kabar terbaru seputar perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF hanya di Bolanet. Saya Serafin. Saya Asad Arifin. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di edisi Bareng Bola berikutnya. Dadah.